Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sebutir kurma penghalang terkabulnya doa. Seringkali kita mendengar tidak sedikit orang mengeluh, kenapa doa-doaku tidak dikabulkan Allah? Kenapa doaku tidak dijawab Allah? Kenapa saya udah berusaha terus-terusan berdoa kepada Allah namun tidak juga ada dikabulkan? Untuk menjawab pertanyaan itu, marilah kita simak kisah seorang sufi. Ibrahim bin Adham dilahirkan dalam sebuah keluarga bangsa Persia. Pada suatu ketika, usai menunaikan ibadah haji, beliau berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjid Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan, menyangka bahwa kurma itu bagian dari yang ia beli. Ibrahim bin Adham memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Masjidil Al-Aqsa. 4 bulan kemudian Ibrahim tiba di Masjid Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah Ka'bah Sakha, di bawah kubah sakra. Ia sholat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Oh, itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara, yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya sekarang ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Mendengar percakapan malaikat tersebut, Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Ia terhenyak. Jadi selama 4 bulan ini, ibadahnya, sholatnya, doanya, mungkin ibadah-ibadah lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan 1 butir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahaladzim. Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma untuk meminta kehalalan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah, ia langsung menuju tempat penjual kurma tersebut. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu, melainkan seorang anak muda. Ibrahim bin Adham berkata, "Nak, 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemanakah ia sekarang?" Jawab anak muda, "Sudah meninggal, Pak, sebulan yang lalu. Saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma." Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, kalimat yang keluar dari mulut Ibrahim bin Adham. Kalau begitu, kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu pun mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah kata Ibrahim setelah bercerita. "Engkau sebagai ahli waris orang tua, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya?" "Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris yang sama dengan saya." Ibrahim bin Adham bertanya lagi, "Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya akan temui mereka satu persatu."
Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui mereka. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim bin Adham. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Nah, dari kisah di atas menunjukkan terdapat beberapa poin penting bahwa 1. Walaupun hanya sebutir kurma yang bukan hak kita, tetapi kita ambil dan kita makan, maka akibatnya bisa fatal, yakni tak terkabulnya doa dan boleh jadi amal ibadah lainnya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Sering-seringlah bertanya, sudah halalkah makanan yang kita makan? Seringkali kita menyaksikan pemandangan di pasar seorang pembeli buah mencicipi tanpa seizin penjual. Hal seperti ini jangan pernah dianggap remeh karena bisa menjadi penghalang segala amal ibadah, bahkan doa pun tertolak. Yang kedua, bagaimana dengan perilaku tidak sedikit orang yang gemar merampas, merampok, tidak merampak harta orang lain? Lebih celaka lagi bagi koruptor yang menggasak, mengambil, menggunakan atau mengkonsumsi harta orang banyak, yakni orang-orang se-Indonesia. Jika Ibrahim bin Adham hanya sebutir kurma harus minta dihalalkan kepada 12 orang yang alamatnya cukup berjauhan, itu saja cukup melelahkan. Lalu bagaimana dengan koruptor jika harus minta maaf, minta dihalalkan kepada seluruh penduduk Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 270 juta jiwa? Yang ketiga, lebih baik tinggalkan segala hal yang jelas haram. Dan bila ragu-ragu pun demikian juga. Mencari rizki yang halal untuk keluarga kita jauh lebih baik, kendati tidak banyak, tapi hidup menjadi berkah dan ibadah kita, doa kita berpeluang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terhalang. Yang keempat, bila ada yang merasa doa-doanya sering merasa tidak dikabulkan, maka ada baiknya introspeksi diri. Apakah makanan, pakaian, kendaraan, fasilitas yang kita pakai sudah yakin dari sumber yang halal? Jawabannya ada pada diri masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.